Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayul ikhwah. Kita masuk ke surat Ali Imran ayat 21 ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuhi para nabi dengan tanpa hak dan membunuhi orang-orang yang beramar ma'ruf, yang menyuruh kepada keadilan dari manusia, maka berikan kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang amal mereka batal di dunia maupun di akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong, ya, seorang pun juga. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akhlak orang-orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu suka membunuhi para nabi. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Apa itu ayat-ayat Allah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hiya kauniyah wa syar'iyah. Ayat-ayat Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ayat-ayat yang bersifat kauniyah, alam semesta. Yang kedua yaitu ayat-ayat syar'iyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Al-ayatul kauniyah hiya allati nushahiduha mimma la yastati'ul basharu an yakhluqu mithlaha. Ayat-ayat kauniyah adalah itu yang kita saksikan, Pak, di alam semesta ini, di mana manusia tidak mungkin bisa menciptakannya. Manusia tidak bisa menciptakan bumi, tidak bisa menciptakan pepohonan, hewan-hewan, jangankan hewan yang besar, seekor nyamuk pun manusia tidak mampu menciptakannya. Seekor lalat pun manusia tidak bisa menciptakannya. Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lebih besar dari itu? Itu termasuk ayat, ya, yang menunjukkan akan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan membuat manusia lemah, Pak, tidak mampu. Adapun ayat syar'iyah itu aidan la yumkin lil bashar an ya'tu bimithliha. Itu ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin juga manusia untuk membuat yang sama dengannya. Itu Al-Qur'an. Iya. Karena Allah menantang seluruh manusia, silakan membuat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada yang mampu, Pak. Walaupun surat yang paling pendek sekalipun juga. Allah juga berfirman, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira.
Katakan, kalaulah manusia dan jin bersatu padu untuk membuat yang sama persis dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa melakukannya. Walaupun mereka saling mendukung satu sama lainnya, gak bisa. Iya. Maka ini disebut ayat. Kenapa? Karena membuat manusia lemah, gak bisa dia melakukannya. Yang menunjukkan akan kebesaran Allah dan kekuasaannya, ya Pak. Iya. Wal kufru bil ayatil kauniyah an yajhada anna al-khaliqa subhanahu wa ta'ala khalaqaha. Di sini Allah mengatakan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Adapun kafir kepada ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, yaitu dia mengingkari kalau Allah yang menciptakan alam semesta. Fayadda'i anna alladhi khalaqaha ghairullah. Lalu ia mengklaim katanya yang menciptakan alam semesta ini selain Allah. Iya. Kalau orang barat mengatakan bahwa alam semesta itu jadi dengan tiba-tiba, tanpa ada yang menciptakan. Mereka mengingkari adanya pencipta. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan ini tentunya sangat tidak masuk di akal. Gelas saja yang kita pegang, gak mungkin masuk di akal gelas tiba-tiba jadi, ya. Gak mungkin. Pasti gelas ada yang yang membuat. Alam semesta yang begitu besar masa tiba-tiba jadi dengan begitu rapinya, dengan begitu rumitnya. Tidak mungkin, pasti ada yang menciptakannya, akhwal Islam. Nah, mereka kafir, mereka tidak beriman kalau yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Au anna lahu syarikan fi khalqih. Atau mereka punya keyakinan Allah punya pembantu, sekutu dalam menciptakan langit dan bumi. Iya. Ini termasuk kafir kepada ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Wal kufru bil ayati syar'iyyah. Adapun kafir kepada ayat-ayat yang bersifat syar'iyyah, imma bi juhudiha wa bi takdzibiha atau bil istikbari wal inad. Itu dengan cara apa? Yang pertama misalnya dengan juhud, yang disebut dengan kufur juhud. Apa itu kufur juhud, Pak? Kufur juhud adalah meyakini kebenaran, Islam, meyakini kebenaran Al-Quran, tapi mengingkari dengan lisan. Itu namanya kufur juhud. Seperti halnya Fir'aun. Fir'aun mengakui kebenaran risalah Nabi Musa. Tapi Fir'aun mendustakan, mengingkarinya dengan lisannya dan perbuatannya. Makanya Allah berfirman tentang Firaun Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka juhud, mengingkari risalah Nabi Musa. Sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Ini disebut dengan kufur Juhud. Atau takdzib. Macam yang kedua yaitu kufur takdzib. Apa itu kufur takdzib? Yaitu meyakini bahwa Rasul, bahwa Islam, bahwa Al-Quran dusta dengan hati dan lisannya. Hatinya meyakini bahwa itu dusta. Lisannya pun mengatakan itu dusta. Ini namanya kufur takdzib. Kalau di zaman dahulu kufur takdzib itu jarang terjadi. Rata-rata umatnya para nabi itu jatuhnya kepada kufur juhud. Iya. Kenapa? Karena mereka melihat langsung mukjizat para nabi dan rasul. Dan mereka yakin akan kebenarannya sebetulnya. Tapi kemudian mereka marah mengingkari dengan lisan-lisan mereka. Iya. Nah, kufur takdzib ini biasanya akibat apa? Akibat daripada kurangnya keilmuan.
Sehingga akhirnya ia mendustakan dan dia meyakini itu dusta. Ya. Au bil istikbar wal inad. Nah, ini yang ketiga yaitu kufur istikbar, sombong. Apa itu kufur istikbar? Yaitu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, kufur istikbar adalah meyakini kebenaran Islam, kebenaran Rasul dengan hati dan lisannya. Yakin. Bahkan dia mengatakan dia benar. Tapi dia tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima Rasul karena kesombongannya, Pak, dan keengganannya. Seperti halnya siapa? Abu Talib. Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib meyakini Rasulullah benar. Ya, bahkan beliau bersyair dengan menunjukkan bahwa beliau membenarkan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Talib nggak mau mengucapkan la ilaha illallah dan lebih memilih agama nenek moyangnya. Ini namanya disebut dengan kufur iba wal istikbar, Pak. Ya, enggan dan sombong. Seperti halnya juga iblis. Allah mengatakan aba wastakbar. Dia enggan dan apa? Sombong. Fakana minal kafirin. Maka jadilah ia orang-orang yang kafir. Ya. Nah, ini kufur kepada ayat-ayat Allah yang bersifat syariah. Kata beliau, wa min takdzibiha awal istikbari anha tahrifun nusus. Dan termasuk mendustakan ayat-ayat Allah itu mengubah-ubah nas Al-Quranul Karim. Iya. Karena mengubah-ubah nas, kata beliau, nau' minal kufr. Itu salah satu jenis daripada kekafiran akhwal Islam. Nah, Allah mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Ya, sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Dan mereka membunuhi para nabi. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu umat yang paling mengerikan, Mbak. Mereka tak segan untuk membunuh para nabi. Makanya kalau para nabi mereka bunuh, apalagi selain nabi, Pak. Kaum muslimin di Palestina dibunuhi oleh orang-orang Yahudi. Sampai 21.000 kaum muslimin jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semuanya. Ya. Bagi mereka kecil itu, para nabi saja mereka bunuh. Akhlaknya orang-orang Yahudi, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah hancurkan mereka ya akhwal Islam. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa ma aktsar ma tujad hadhihi sifah fil yahud." Dan betapa banyaknya sifat-sifat ini ada pada orang-orang Yahudi. Li anna al-yahud hum a'tal mukhalifina lirrusul wa ashadduhum ghildah wal iyadzu billah. Orang-orang Yahudi itu orang yang paling keras permusuhannya terhadap siapa? Para rasul. Ya. Mereka yang paling sikapnya itu paling menyesatkan akhwal Islam. Makanya sumber kesesatan di dunia itu ya adanya dari mereka. Mereka yang berusaha menyebarkan kesesatan. Yang merusak agama Nasrani siapa? Mereka Yahudi. Dan orang Yahudi berusaha untuk merusak agama Islam. Mereka munculkan Abdullah bin Saba. Yang kemudian muncul pemikiran Rafidhah. Iya. Mereka munculkan pemikiran Qadariyah yang menolak adanya takdir. Berapa banyak pemikiran-pemikiran sesat yang disebarkan melalui anak-anak kaum muslimin oleh mereka. Tujuannya apa? Menghancurkan Islam. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak.
Ini ayat tidak boleh difahami mafhum mukhalafahnya, Pak. Karena mafhum mukhalafahnya seakan mengatakan apa? Ada nabi yang mereka bunuh dengan hak. Tidak ada. Yang namanya membunuh para nabi tetap dengan tanpa hak. Iya. Karena dalam ilmu usul fikih siapapun yang pernah belajar ya, bahwa mafhum mukhalafah itu terkadang ghairul lazim, enggak harus. Kadang ayat itu tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Iya. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh kepada keadilan dari manusia. Para ulama mereka dibunuh. Setiap orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran dibunuh sama mereka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Itu sifat orang-orang Yahudi, ya. Saking bencinya kepada kebenaran, sampai para pembawa kebenaran pun mereka bumi hanguskan, hilangkan dari muka bumi ini. Ya, mengerikan akal Islam. Lalu Allah berfirman, "Fabashshirhum." Berikan kabar gembira mereka. Dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan adab yang sangat pedih sekali. Ikhwatal Islam. Lalu Allah mengatakan ulaika, mereka ini siapa yang mempunyai sifat-sifat tadi itu orang-orang Yahudi. Alladzina habitat a'maluhum, orang-orang yang batal amal mereka. Iya, batal amal mereka. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Dan itu kesengsaraan yang luar biasa, Pak. Saat amal itu dibatalkan itu ya musibah paling besar. Makanya kata Ibnu Qayyim ya, tugas utama kita yang sedang beramal soleh, Pak, setelah kita beramal, yaitu menjaga jangan sampai amal kita dibatalkan sama Allah, Pak. Itu tugas utama kita yang harus kita perhatikan. Capek-capek haji, capek udah ngumpulin duit, banyak pergi haji, batal amalnya gara-gara apa? Ria. Niatnya udah nggak bener, pengen dapet titel haji. Capek-capek antum nuntut ilmu sampai ke Timur Tengah, sampai punya gelar doktor, sombong dan ujub. Ya. Sombong dan ujub itu kan subhanallah membatalkan amal akal Islam. Capek-capek kita sholat tahajud, terkena penyakit ujub, batal, Pak. Makanya jangan sampai akhi, ya, waspada. Setelah selesai beramal nih yang harus kita betul-betul jaga, jangan sampai amal kita apa? Dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang suka membunuhi para nabi, yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuhi orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran. Mereka itulah yang dibatalkan amal mereka di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka tidak memiliki penolong sama sekali. Iya. Baik, dari dua ayat ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, annahu yanbaghi an yu'lin atau an yu'lana li haula'il kuffar bima amara Allah taala an nubasyirahum bih. Bahwa selayaknya bahwa kabar gembira dengan azab yang pedih itu diiklankan untuk orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Iya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ya seorang sahabat kalau melewati kuburan orang kafir, Pak, untuk mengatakan apa? Absyir bin nar. Bergembiralah dengan api neraka. Iya. Faedah yang kedua, wujubul iman bi ayatillahi syar'iyyah wal kauniyah.
wajibnya beriman kepada ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang sifatnya kauniyah maupun ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'iyah. Wajib kita imani. Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, wajib kita imani. Selain Allah tidak bisa menciptakan. Iya. Dan sebetulnya ya, ini fitrah manusia, Pak. Hatta orang-orang yang menyembah selain Allah pun kalau antum tanya, misalnya antum tanya kepada orang yang menyembah sapi ya. Kamu menyembah sapi. Terus kamu yakin sapi yang menciptakan langit dan bumi? Secara fitrahnya nggak yakin, Pak. Nggak mungkin sapi menciptakan langit dan bumi. Mana hasil ciptaanmu, Tuhanmu itu? Makanya Allah menantang, hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku, mana hasil ciptaan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah itu. Silakan. Mereka yang menyembah matahari. Kalau antum tanya, kamu yakin matahari yang menciptakan alam semesta yang begitu besar? Secara fitrah mereka nggak mengakui, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka ya, itu sudah fitrah sebetulnya. Akan tetapi fitrah itu seringkali rusak, Pak. Makanya Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathu syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku itu pada asalnya hanif, Pak. Ya, di atas tauhid. Hanif, di atas fitrah, mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian setan pun menjadikan mereka rusak fitrah-fitrah mereka itu. Ya. Faedah yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tahrimu qatlin nabiyyin. Haramnya membunuh para nabi. Faedah yang keempat, syana'atu kulli man yaqtul aw yuqatil man ya'muru bil qisti minan nas. Buruknya orang yang memerangi bahkan membunuh orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, yang memerintahkan manusia kepada kebenaran. Itu seburuk-buruk manusia, Pak. Dia tidak suka kalau ada orang yang menyeru kepada tauhid. Nggak suka kalau ada orang yang menyuruh kepada sunnah. Ya, maka dia berusaha perangi dengan berbagai macam cara agar ya tauhid dan sunnah itu padam di muka bumi ini. Tapi tidak mungkin. Karena Allah berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan ya cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu. Akan tetapi Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Tidak akan padam. Ya. Terus Allah akan sempurnakan cahaya Islam ini. Faedah selanjutnya akhal Islam, thubutul adab ala haula'il muttasifina bihadhihi sifat. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tadi ya terancam dengan adab api neraka. Mereka akan diadab bila mereka tidak mau taubat kepada Allah. Faedah selanjutnya akhal Islam, hubutu amali haula'il ladzina kafaru bi ayatillah. Amal orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah ya batal amalnya. Antum mengingkari satu ayat saja di Al-Quran, batal amal antum. Dan antum kafir. Iya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita yakini ini semua turun dari siapa? Allah. Makanya para ulama yang mengkafirkan kaum Rafidhah. Karena orang-orang Rafidhah itu meyakini bahwa Al-Quran itu, Pak, katanya sudah diubah-ubah oleh para sahabat. Mereka menuduh bahwa para sahabatlah yang mengubah-ubah Al-Quran. Dan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang itu sudah tidak otentik lagi, kata mereka.
Subhanallah. Ya. Faedah selanjutnya, annal kufra muhbitun lil a'mal. Bahwa kufur bisa membatalkan amal. Dan kufur ada dua macam ya. Yang pertama kufur besar. Ini yang bisa membatalkan seluruh amal, habis semuanya. Apa itu kufur besar? Yaitu yang sudah kita sebutkan. Kufur juhud, kufur istikbar, kufur takdzib, ya, kufur i'rad. Nah, saya pernah menyebutkan 6 macam kufur. Ya. Yang kedua yaitu kufur kecil. Apa itu? Yaitu perbuatan maksiat yang disebutkan oleh nas dan dalil bahwa itu termasuk kufur. Biasanya itu maksiat yang ya besar, Pak. Nah, yang bisa membatalkan amal kufur besar. Adapun maksiat apakah bisa membatalkan amal? Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan maksiat tidak membatalkan amal. Sebagian lagi mengatakan bisa, karena adanya dalil yang menunjukkan itu. Di antaranya hadis ya bahwasanya Rasulullah mengabarkan akan datang nanti pada hari kiamat seorang laki-laki membawa pahala-pahala sebesar jibal Tuhamah. Lalu Allah hancur leburkan pahala-pahala yang besar itu, Pak. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut riwayat Abu Daud ya, humul ladzina khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman-keharaman Allah, mereka berani untuk melanggarnya. Ya, saat sendirian berani berbuat maksiat. Di depan orang kelihatannya takwa. Tapi pas sendiri tidak ada takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat ia akan membawa pahala yang besar-besar itu, lalu dihancur leburkan pahalanya itu. Subhanallah. Ini mengerikan saudaraku seiman. Ya. Faedah selanjutnya, anna haula'il kuffar laisa lahum nasirun fil akhirah. Amma fid dunya faqad yansuruhum man kana ala syakilatihim. Orang-orang kafir di akhirat enggak ada penolong, Pak. Kalau di dunia orang kafir banyak penolongnya, Pak. Mereka saling bahu-membahu. Ya. Apalagi kita lihat negara-negara adik kuasa yang punya kemampuan yang luar biasa dalam persenjataan. Rata-rata mereka bukan muslim. Mereka membela tentunya ya, yang seagama dengan mereka. Tapi hari kiamat tidak ada lagi penolong mereka. Tidak punya apa-apa mereka. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Itu ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam tara, ya, tidakkah kamu melihat? Ini pertanyaan, Pak. Dan pertanyaan ini mempunyai makna takjub, heran. Pertanyaannya menunjukkan apa? Takjub dan heran. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang telah diberikan nasib dari Alkitab? Artinya mereka sudah diberikan kepada mereka apa? Kitab suci. Sudah paham tentang kebenaran. Mereka bisa baca ayat-ayat Allah di situ. Yud'auna ila kitabillah. Mereka diseru kepada kitab Allah. Ya.
untuk mengamalkan kitabullah, untuk mentadaburi kitabullah, untuk mengamalkan kitabullah. Diseru mereka. Liyahkuma bainahum, supaya ya, liyahkuma, kata-kata yahkuma di sini mengandung domir. Domirnya kembali kemana? Apakah kepada Allah atau kepada kitab tersebut? Ya, ada dua-duanya benar. Ya, agar kitab Allah tersebut atau Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara mereka dengan kitabullah tadi. Diseru mereka. Ini kitab Allah, Allah turunkan. Untuk apa? Memberikan bimbingan kepada kalian. Iya. Supaya kitabullah menjadi hakim dan hendaknya menjadi hukum. Tsumma yatawalla fariqum minhum. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Iya. Yatawalla itu artinya adbaro. Pergi, lari. Fariqum minhum, sekelompok dari mereka, artinya enggak semuanya. Karena di antara mereka ada pula yang dapat hidayah. Ya, mereka mempelajari kitabullah, mereka pun berhukum dengan kitabullah. Tapi sebagian lagi enggak. Mereka lari. Wa hum mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling hatinya. Karena orang yang lari terkadang bukan karena hatinya berpaling. Tapi bisa jadi dia lari karena apa? Ya, terkena syubhat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larinya mereka dari kebenaran, dari kitabullah itu wahum mu'ridun. Dalam keadaan, wow di sini wow hal. Dalam keadaan mereka berpaling hatinya, tidak mau. Ya. Tak mau sama sekali. Dan betapa banyaknya Pak hal ini juga ternyata menimpa kaum muslimin Pak. KTP-nya Islam, Muslim, tapi ketika diseru kepada kitabullah, ayo kita, ini dia kitabullah. Ya, jadikan ia sebagai hukum. Mari kita berhakim kepada kitabullah. Tak mau. Bahkan lari, hatinya berpaling, gak mau. Sebagian mereka lebih mengedepankan adat istiadat dan lebih mengagungkan adat istiadat nenek moyang dibandingkan dengan syariat Allah Rabbul Alamin. Sebagian mereka malah bahkan menganggap ini orang yang radikal ini. Iya. Padahal mereka tahu Al-Quran benar, hak. Sunnah Rasulullah hadis-hadis benar, hak. Itu wahyu dari Allah. Tahu sebetulnya. Tapi ketika dipanggil, ayo kita amalkan. Ayo kita terapkan dalam kehidupan. Ayo kita jadikan sebagai hukum di antara kita. Tidak mau. Berpaling, subhanallah. Dan menganggap bahwa hukum dan undang-undang buatan mereka lah yang terbaik, yang paling cocok dan yang lainnya. Fala haula wala quwata illa billah ya akhal Islam. Iya. Ikhwatul iman, saudaraku seiman. Dari ayat ini kita ambil faidah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Annahu laysa kullu man u'tiya ilman yuwaffaqu lil amali bih. Bahwa tidak setiap orang yang diberikan ilmu, diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu, Pak. Enggak setiap orang yang punya ilmu bisa mengamalkan ilmu. Ini dia Allah menyebutkan tentang siapa? Ahli kitab. Allah mengatakan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab? Artinya mereka punya ilmu, punya. Yud'auna ila kitabillah, mereka diseru kepada kitabullah. Tapi kemudian mereka malah lari dan berpaling. Ya. Arti itu menunjukkan, Pak, tidak setiap orang yang punya ilmu bisa mengamalkan ilmu.
Ada orang terkadang duduk di majlis taklim hanya sebatas pengen tahu aja. Ada lagi orang yang duduk di majlis taklim hanya sebatas apa? Untuk mengumpulkan ya pengetahuan saja. Tapi tidak ada niat untuk mengamalkannya. Ya, sementara amalnya jauh dari ilmu yang telah ia pelajari. Ya subhanallah ya akhi. Wallahi ilmu seperti ini hanya akan menyeret ke dalam api neraka ya akhi. Iya. Faedah yang kedua, at-ta'ajjub min hali haula. Haitsu inna indahumul ilm. Thumma ba'da dzalika la yuqbiluna ala kitabillahi azza wa jalla. Heran terhadap keadaan mereka itu. Sangat mengherankan. Karena mereka masalahnya punya ilmu, punya pengetahuan. Ya. Tapi kemudian mereka tidak mau sama sekali untuk mengamalkan kitabullah azza wa jalla. Untuk menerapkan kitabullah dalam kehidupan sehari-hari. Aneh. Kalau mereka ditanya, kamu yakin Al-Quran itu turun dari Allah? Yakin. Kamu yakin tidak Al-Quran itu adalah kebenaran? Yakin. Tapi untuk diseru untuk mari kita terapkan, oh enggak. Kan aneh ya. Akhal Islam saudaraku seiman. Kata beliau, ya, "Tsumma ba'da dzalik la yuqbiluna ala kitabillah." Mereka tahu yakin itu kitabullah, itu wahyu dari Allah, tapi mereka malah lari dari kitabullah. Mereka tidak mau menerapkan kitabullah azza wa jalla. Faedah yang selanjutnya, anna haula'i qad qamat 'alaihimul hujjah likaunihim du'u. Mereka ini sudah tegak hujjah masalahnya, Pak. Kenapa? Karena mereka sudah didakwahi, diseru. Dan mereka punya ilmu. Wa hadha huwa mahattud dzam. Dan inilah yang membuat mereka tercela, Pak. Amma law lam yud'au wa lam ya'lamu bil haqq fa innahum la yuzammuna ala dzalik. Beda kalau mereka belum punya ilmu dan belum ada yang mendakwahi. Mungkin mereka tidak tercela. Tapi masalahnya ini mereka punya ilmunya, sudah diseru dan diajak dan didakwahi, tapi tetap aja enggak mau. Sungguh seperti ini sangat tercela akhwat Islam. Iya. Diajak kepada kitabullah, enggak mau, padahal itu kebenaran yang nyata. Diajak akal Islam kepada hidayah, tak mau. Padahal dia tahu itu hidayah, dia yakin itu benar, itu hak. Pas diajak enggak mau. Allah ya akal Islam, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu ya akhi. Kita udah ngaji, udah banyak tahu, ya, udah tahu rokok itu haram, udah ngaji, tapi tetap aja ngerokok. Kalau tanya kamu yakin nggak kok haram? Haram sih, tapi gimana ya? Susah. Ya akhi, sungguh-sungguh kamu tinggalkan itu. Iya. Karena masalahnya jangan sampai ilmu kamu ini menyeret kamu ke dalam api neraka. Iya. Faedah selanjutnya yang keempat, annal wajib at-tahakum ila kitabillah. Kewajiban kita adalah berhakim, bertahakum kepada kitabullah. Jadikan kitabullah sebagai peraturan, undang-undang, sebagai hukum. Ada enggak Pak peraturan yang lebih baik daripada aturan Allah? Allah pencipta manusia loh Pak. Mana mungkin manusia lebih tahu tentang aturan yang paling baik untuk manusia? Mana mungkin mereka lebih tahu dari pencipta manusia? Enggak mungkin. Manusia ilmunya sedikit, akhi. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit saja.
Sedangkan ilmu Allah luas tidak, Pak? Ilmu Allah meluasi segala sesuatu. Iya. Dan secara fitrah mereka, ketika mereka tidak mau juga, ketika ditanya, kamu yakin tidak? Ilmu Allah luas. Oh, yakin. Iya. Kamu yakin tidak makhluk itu diberikan oleh Allah ilmu hanya sedikit saja? Yakin. Tapi kenapa kamu tidak berusaha dan tidak mau saat dipanggil kepada kitabullah? Seakan-akan kitabullah ini menakutkan, memberatkan, dan yang lainnya, subhanallah. Padahal isinya hidayah, bimbingan, petunjuk, kebaikan. Allah menyebut kisos, tahu kan hukum kisos? Kisos itu kalau ada orang yang membunuh, dalam Islam dibunuh lagi. Allah menyebut hukum kisos itu sebagai kehidupan. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang punya akal pikiran. Ya. Orang kalau ngebunuh, dibunuh lagi, Pak, tidak akan banyak terjadi pembunuhan. Sebab kalau dia mau bunuh, dia tahu bakalan dibunuh. Tapi kalau orang membunuh cuma dimasukin penjara, setelah itu bebas lagi, ya nggak bakalan kapok dia. Iya. Tapi masalahnya ya tadi, Pak, dianggap ini hukum Islam ini kejam. Loh, itu dia yang membunuh apa nggak kejam? Dalam Islam itu adil. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal dan perbuatan. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi. Faedah yang kelima, annahu la hukma illa lillah. Bahwa hukum itu hanya milik Allah. Bima ja'a fi kitabih, yang Allah turunkan dalam kitabullah azza wa jalla. Fala ahada minal hukam yastati an yusyarri ahkaman mukhalifah li ahkamillah. Tidak boleh seorang pemimpin membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kita tidak boleh ridho, Pak, terhadap undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Tapi tidak pula kita langsung kafirkan pelakunya. Karena masalahnya ijma' para ulama, orang yang berhukum dan hukum selain Allah dalam keadaan dia yakin bahwa hukum Allah yang paling baik, maka pelakunya tidak dikafirkan. Iya. Akan tetapi akhul Islam, kita heran saja. Makanya Allah, dia pun bertanya dengan pertanyaan yang menunjukkan kepada takjub dan heran tentang orang-orang yang seperti itu. Yakin kitabullah, wahyu dari Allah, turun dari langit. Yakin bahwa undang-undang Allah itu yang terbaik. Tapi kok aneh, gak mau untuk menerapkannya. Walaupun tentunya, Pak, seperti halnya Najasyi. Najasyi masuk Islam nggak, Pak? Najasyi masuk Islam? Masuk Islam. Setelah masuk Islam, apakah Najasyi berhukum dengan hukum Allah? Enggak. Iya. Kenapa? Karena ada syubhat, dia ketakutan. Makanya terkadang seorang pemimpin tahu sebetulnya hukum Allah itu yang paling baik. Tapi gimana kalau saya berhukum dengan hukum Allah, saya bisa ditekan dari negara adidaya dan yang lainnya. Akhirnya dia ketakutan, dia nggak mau. Bukan karena dia menolak, Pak. Makanya seperti ini nggak boleh kita kafirkan, Pak. Iya. Jangan bermudah-mudahan dalam apa? Hal mengkafirkan. Tidak seperti orang Khawarij yang sangat mudah mengkafirkan semua orang yang berhukum dan hukum selain Allah dengan berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Padahal Ibnu Abbas sudah menafsirkan ayat ini.
Kata Ibnu Abbas apa? Laisal kufru kama yafhamun. Wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah. Kufrun duna kufrin. Bukanlah kafir dalam ayat ini seperti yang mereka pahami orang-orang Khawarij, bukan. Akan tetapi kafir dalam ayat ini adalah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ia adalah kufur di bawah kekufuran. Artinya kufur kecil, Pak. Dan kufur kecil bisa berubah menjadi kufur besar. Kapan? Kalau dia meyakini kehalalannya. Dia mengatakan halal, boleh, enggak masalah. Seperti orang yang berzina. Orang yang berzina kufur besar apa kufur kecil? Kufur kecil. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa zina halal, boleh. Maka ini berubah menjadi kufur besar. Iya. Nah, akal Islam saudaraku seiman. Dan terkadang mereka yang punya keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu boleh, kena syubhat. Kenapa? Syubhat pemikiran. Nah, ini pun juga belum bisa dikafirkan, harus dihilangkan dulu apa? Syubhatnya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak boleh mengkafirkan siapapun dari ahli kiblat yang jatuh kepada kesalahan sampai ditegakkan padanya hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah yang selanjutnya, anal hukma fi kitabillah yakunu fi kulli syai'. Bahwa hukum dalam kitabullah itu berlaku pada segala sesuatu. Baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam amal. Iya. Sudah masuk isya kah? Sudah. Hah? Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Makanya akhi, setidaknya kita menerapkan buat diri sendiri dulu deh. Kita nggak bisa menerapkan untuk tingkat negara, susah Pak. Setidaknya ku anfusakum wa ahlikum nar. Amalkan buat diri sendiri. Buat keluarga kita. Yang kita mampu lakukan itu. Adapun masalah pemerintah tidak berhukum dan hukum Allah, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Iya. Adapun kita berusahalah mengamalkan sesuai yang kita mampu pada diri kita, saudaraku. Walaupun menegakkan hukum rajam, hukum qisas, itu bukan hak rakyat. Itu hak siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah tidak menegakkannya, nah itu urusannya dengan Allah nanti pada hari kiamat. Iya. Allah yang akan menanya mereka. Allah yang akan menghisap mereka. Baik, saya kira cukup. Ada pertanyaan tapi berhubungan dengan fikih. Ana mimpi jima, tapi setelah bangun tidak mendapatkan celana ana basah. Dicek lagi tidak ditemui, sehingga ana tidak mandi wajib. Bagaimana hukumnya? Iya, betul. Kalau antum mimpi jima kemudian tidak mendapatkan air mani keluar, maka antum tidak ada kewajiban untuk apa? Mandi junub. Iya. Apa hukumnya mengulangi Al-Fatihah karena ragu? Kenapa ragu? Karena khawatir antum kena was-was ini. Iya. Kalau antum sudah yakin, sudah membaca Al-Fatihah, kemudian tadi ada keraguan. Jangan-jangan tadi salah saya bacanya. Ini namanya was-was, Pak. Iya. Bila seorang sholat dalam keadaan masbuk, imam saat baca surat, apa makmum harus baca doa istiftah? Tidak. Ya cukup baca Al-Fatihah saja. Tidak perlu membaca doa istiftah. Bolehkah sholat jamak zuhur di waktu asar dan sholatnya bermakmum di waktu asar? Apakah boleh?
Jamak boleh kalau memang ada kerepotan. Adapun kalau tidak ada kerepotan tidak boleh menjamak. Kalau antum menjamak kemudian di waktu asar dan antum pas bertepatan dengan sholat berjamaah asar, maka ketika antum sholat asar niatnya sholat zuhur. Kemudian setelah itu antum berdiri lagi, baru kemudian berniat sholat asar. Kenapa? Karena wajib tartib. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.